Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Aziz Effendi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang persamaan garis lurus bagian yang kedua, yaitu kita akan belajar tentang gradien garis lurus. Materi ini ditujukan untuk adik-adik kelas 8, SMP, MTS, dan sederajat. Tujuan pembelajaran: siswa dapat memahami konsep gradien garis. Selanjutnya, siswa dapat menentukan gradien garis. Dan yang terakhir, siswa dapat memahami sifat-sifat gradien garis. Konsep gradien garis. Gradien garis adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis. Gradien biasanya dilambangkan dengan huruf M. Perhatikan gambar di samping. Bagaimana cara kita menentukan gradien garis? M atau gradien garis dirumuskan dengan perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X. Perubahan nilai Y kita sebut delta Y, dan perubahan nilai X kita sebut delta X. Jadi M atau gradien dirumuskan dengan delta Y dibagi delta X. Delta Y adalah ini perubahan nilai Y, dan delta X ini yang mendatar perubahan nilai X. Menentukan gradien garis. Yang pertama, menentukan gradien garis jika diketahui grafiknya. Perhatikan gambar di samping. Kita akan menentukan berapa kecondongan atau kemiringan garis G. Langkah yang pertama, tentukan 2 titik pada garis G. Misal kita tulis titiknya di sini 1,1 titik A, dan di sini misalkan 3,5 titik B. Langkah kedua, hitung perubahan nilai X dan perubahan nilai Y atau delta X dan delta Y. Misal dari A, kita ke kanan 2 satuan, berarti perubahan nilai X adalah 2 satuan. Jadi perubahan nilai X atau delta X sama dengan 2 satuan. Kemudian dari sini kita ke atas 4 satuan, 1, 2, 3, 4. Jadi perubahan nilai Y atau delta Y sama dengan 4 satuan. Kemudian gradien atau M dirumuskan dengan delta Y per delta X sama dengan, karena delta Y nya ini 4, kita tulis 4 per delta X sama dengan 2, sama dengan 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi adik-adik, gradien garis G sama dengan 2. Contoh soal, tentukan gradien garis. Yang pertama, tentukan gradien dari garis K. Langkah pertama, kita tentukan 2 titik pada garis K. Misalkan di sini ini titik A 5,3. Kemudian titik yang lain, misalkan di sini 2,5 adalah titik B. M atau gradien adalah delta Y dibagi delta X, sama dengan delta Y adalah perubahan nilai Y dan delta X adalah perubahan nilai X. Kita hitung dari sini, dari A kita geser ke kiri 3 satuan. Karena kita geser ke kiri 3 satuan, maka delta X atau perubahan nilai X sama dengan min 3 karena ke kiri. Kemudian dari sini
ke atas 2 satuan. Karena ke atas, maka delta Y sama dengan positif 2. Kita masukkan ke sini, delta Y sama dengan 2 per delta X sama dengan min 3. Jadi M sama dengan 2 dibagi min 3 sama dengan min 2 per 3. Contoh yang lain, tentukan persamaan garis ini. Sama caranya, gradien dirumuskan dengan delta Y dibagi delta X. Itu sama dengan langkah pertama, kita tentukan titik. Di sini sudah disediakan 2 titik. Kemudian kita cari delta Y dan delta X. Misal dari bawah ini min 3, kita geser ke kanan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi delta X sama dengan 6 satuan. Kemudian dari sini kita naik ke atas 3 satuan. Jadi delta Y sama dengan 3 satuan. Karena naik berarti positif. Kemudian kita masukkan ke soal. Delta Y sama dengan 3 per delta X sama dengan 6. Sama dengan kita sederhanakan 3 dibagi 6 setengah. Jadi gradien garis ini adalah setengah. Selanjutnya, menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya. Gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX plus C adalah M. Jadi adik-adik, nanti jika ada model eksplisit ini Y sama dengan MX plus C, maka gradiennya adalah M atau koefisien dari X. Kemudian yang kedua, gradien garis dengan persamaan AX plus BY sama dengan C adalah M sama dengan min A per B. Ini adalah model persamaan yang implisit karena X dan Y terdapat satu ruas atau X dan Y berada dalam satu ruas, di mana A adalah koefisien dari X ini dan B adalah koefisien dari Y. Jadi model implisit M sama dengan min A per B. Contoh soal, tentukan gradien garisnya. Y sama dengan 3X. Karena sudah Y sama dengan, ini adalah model yang pertama tadi, Y sama dengan MX plus C. Gradiennya adalah M. Jadi kalau ada persamaan Y sama dengan 3X, ya ini 3 merupakan gradiennya. Contoh selanjutnya, diketahui persamaan garis 2Y min X sama dengan 5. Ini model yang implisit. Jika ada persamaan garis AX plus BY sama dengan C, maka rumus gradiennya adalah M sama dengan min A per B. Ini model yang implisit. Berarti M sama dengan min A-nya berapa? A adalah koefisien dari X, berarti min 1 per B adalah koefisien dari Y, berarti 2. Sama dengan min 1 per 2 menjadi 1 per 2 atau setengah. Kita juga bisa menggunakan cara lain. Kita ini 2Y min X sama dengan 5. Dari yang implisit kita rubah menjadi yang eksplisit. Ekuivalen 2Y sama dengan X plus 5. Kita pindah ini ya, min X menjadi X plus 5. Setelah itu kita jadikan Y sama dengan, berarti Y sama dengan, kita bagi 2, X menjadi setengah X, 5 menjadi 5 per 2. Jadi model 2Y min X sama dengan 5 kita rubah menjadi Y sama dengan setengah X plus 5 per 2. Karena model Y sama dengan, maka ini setengah adalah gradien dari garis tersebut. Jadi M sama dengan setengah. Sama ya, baik model yang ini
yang implisit maupun dengan cara yang eksplisit isinya sama. Contoh selanjutnya, tentukan gradien garis dari 9X plus 6Y min 18 sama dengan 0. Ini adalah model persamaan yang implisit. Maka M sama dengan min A per B. M sama dengan min A-nya berapa? A-nya adalah koefisien dari X, berarti 9 per B. B adalah koefisien dari Y, sama dengan 6. 9 per 6 kita sederhanakan menjadi min 3 per 2. Sudah ketemu ya adik-adik ya? Jadi gradien garis dari 9X plus 6Y min 18 sama dengan 0 adalah min 3 per 2. Menentukan gradien garis jika diketahui dua titik yang dilalui. M atau gradien adalah perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X sama dengan delta Y per delta X. Perhatikan gambar di samping. Ini kita cari perubahan nilai X, berarti ini X1 dan ini X2. Perubahannya berarti dari A ke kanan. Jadi perubahannya adalah X2 dikurangi X1. Kemudian Y ini dari Y1 ke Y2. Maka delta Y perubahannya adalah Y2 min Y1. Jadi gradien garis jika diketahui dua titik yang dilalui adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Contoh soal, tentukan gradien garis G yang melalui titik A min 3,2 dan titik B 4, min 5. Karena A min 3,2, X1 sama dengan min 3 dan Y1 sama dengan 2. Kemudian B 4, min 5, maka ini X2 4 dan min 5 sebagai Y2. Kita masukkan rumus, gradien sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Berarti min 5 min 2 per 4 min 3 sama dengan min 5 min 2 min 7 per 4 min 3 sama dengan 7. Jadi hasilnya min 7 dibagi 7 sama dengan min 1. Jadi gradien garis G adalah min 1. Contoh yang lain, diketahui gradien garis K adalah min setengah. Jika garis K dilalui titik P2A, min 3 dan Q A, min 2, tentukan nilai A. P2A min 3, maka 2A X1 min 3 Y1. Q A, min 2, maka A ini X2 dan min 2 ini Y2. Gradien sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan ini nilai MK adalah min setengah, kita masukkan sama dengan Y2 min 2 min 3 per X2 nya A min 2A. Kita sederhanakan, ekuivalen min setengah sama dengan min 2 min 3, berarti 1 per A min 2A menjadi min A. Kita kalikan silang, maka A sama dengan 2. Kemudian sifat gradien suatu garis. Jika garisnya condong ke kanan, maka gradiennya positif. Dan jika garis condong ke kiri, maka gradiennya negatif. Kemudian jika garis sejajar dengan sumbu X, maka gradiennya 0. Kemudian jika garis sejajar dengan sumbu Y, maka gradiennya tidak terdefinisi. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.